Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Irianto, Widya Iswara, BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan materi pada saat ini adalah tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik. Terkait dengan perencanaan kerja dan anggaran pelayanan publik, ini kita bisa lihat terkait dengan dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga. Kita bisa lihat RPJMN tahun 2020-2024. Peraturan perundang-undangan yang ada di masing-masing pemerintah provinsi itu juga ada turunannya, misalnya terkait pembangunan daerah yang ada khususnya di Pemprov DKI. Dan ada beberapa juga tentang peraturan-peraturan yang bisa kita juga bisa baca. Misalnya juga ada peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu 16 tahun 2021, tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2026, dan ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2013 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peraturan Gubernur nomor 105 tahun 2017 tentang tata cara pembayaran melalui uang persediaan, ganti uang persediaan, dan uang tambahan. Itu berbagai macam aturan-aturan yang melandasi kenapa penyusunan RKA ini menjadi penting. Oke, Bapak dan Ibu, kita sekarang juga bicara tentang skema rencana pembangunan pusat dan daerah. Ada beberapa turunan cascading yang bisa kita lihat gitu ya. Yang pertama terkait dengan RPJP, baik itu level nasional maupun daerah. Terus RPJM, baik di level nasional maupun daerah. Lagi menjadi Renstra, baik itu Renstra Kementerian Lembaga ataupun Renstra SKPD. Terus RPJM ini bisa kita kenal dengan namanya yang tahunan itu kita sebut dengan namanya rencana kerja pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Nah, ini yang kita kenal dengan namanya Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 25 tahun 2004. Ya. Nah, dari RAPBN maupun RAPBD itu kita kenal juga dengan namanya APBN dan APBD. Dan di masing-masing ini juga ada rinciannya, baik itu di APBN maupun di APBD. Nah, Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Nah, itu skema rencana pembangunan pusat dan daerah, artinya bahwa harus selaras tentang perencanaan pembangunan yang levelnya 20 tahunan, 5 tahunan, bahkan tahunan. Nah, itu harus selaras. Kita masuk ke konsep tentang penganggaran. Bahwa penganggaran itu adalah sebuah pendapatan dan pembiayaan yang mengalokasikan kepada masing-masing kebutuhan kegiatan di tugas dan fungsi yang hendak dicapai. Nah, kenapa anggaran penting? Ternyata bahwa anggaran itu merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi baik itu nasional maupun daerah dalam menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, kita kenal dengan namanya anggaran berbasis kinerja, bahwa misi tersebut adalah bagaimana instansi pemerintah atau lembaga dalam mencapai tujuan dan sasarannya, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Elemen apa faktor pemicu tentang keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja? Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. Terus yang kedua, bagaimana fokus penyempurnaan administrasi secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah kecukupan sumber daya, baik itu dana, waktu, dan sumber daya manusia. Terus juga ada sebuah reward and punishment yang jelas. Terus yang terakhir adalah keinginan yang kuat untuk mencapai predikat kerja yang istimewa atau baik. Bu, terkait dengan penyusunan RKA di Kementerian Lembaga maupun di SKPD menggunakan pendekatan berdasarkan kinerja yang berpedoman pada yang pertama, indikator kinerja, bahwa indikator yang dilakukan itu harus benar-benar bisa mengukur keberhasilan dari anggaran yang dilakukan. Terus juga tolak ukur sasaran kinerja sesuai dengan analisis standar belanja.
terus juga ada standar harga satuan, terus juga bagaimana kebutuhan rencana kebutuhan barang daerahnya, dan yang kelima komponen ini harus mengacu dan bisa dijadikan sebuah patokan untuk dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Terus bahwa tahapan penyusunan RKA di kementerian lembaga dan daerah itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah bagaimana pedoman dari RPJMN, RPJMD, ataupun RPD, baik juga dengan Renstra, ataupun RKP dan RKPD, itu harus selaras antara level 20 tahunan, 5 tahunan, dan setahunan. Terus bisa melakukan sebuah fokus group discussion kepada seluruh stakeholder dalam menentukan definisi operasional dari tujuan. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya, baik itu melalui dokumen-dokumen yang bisa kita lakukan, misalnya laporan kinerja instansi pemerintah atau kita sebut dengan LAKIP, ataupun ada laporan-laporan evaluasi lainnya. Dan selanjutnya adalah finalisasi dari sebuah rencana kerja anggaran. Nah, ini biasanya ditentukan dengan melalui FJD lagi, setelah dilakukan penetapan bahwa program kegiatan yang menjadi prioritas di kementerian, lembaga, dan daerah itu bisa sama-sama disepakati. Nah, oke, Bapak dan Ibu, terkait dengan penyusunan RKA, sebaiknya Bapak Ibu dimulai dengan format atau template yang bisa kita siapkan untuk membuat sebuah rincian anggaran biaya atau kita kenal dengan namanya RAB. Nah, di template atau di matriks RAB ini menjadi penting untuk kita lakukan persiapan sebelum kita nginput ke dalam aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran. Komponen apa aja yang diperlukan di dalam penyusunan RKA ini? Misalnya terkait dengan kode rekening belanja pegawai gitu ya. Nah, misalnya apakah ada rapat-rapat yang harus dilakukan, terus juga ada satuannya berapa, terus juga koefisiennya berapa orang kali berapa hari, terus kenal dengan namanya belanja barang dan jasa, misalnya terkait dengan belanja cetakan umum, di situ ada misalnya kita belanja amplop, map, ATK, sertifikat, dan lain sebagainya. Nah, untuk harga biasanya Bapak Ibu itu sudah ada ketentuan yang digariskan oleh sebuah aturan untuk menentukan harga satuan ini, dan biasanya itu sudah given gitu ya, dan sudah bisa kita klik di dalam sistem itu. Tadi honorarium dari pengajar dari luar maupun pengajar dari narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya, ataupun ada tenaga-tenaga ahli yang bisa kita lakukan. Nah, komponen-komponen ini menjadi penting untuk kita lakukan sebuah rincian, dan spesifikasinya menjadi penting juga untuk kita bisa tentukan. Untuk misalnya tenaga ahli harus berspesifikasi latar belakang pendidikan apa, pengalamannya apa, dan mempunyai portofolionya seperti apa. Itu bisa kita lakukan. Itu total dari atas sampai bawah. Nah, dalam konteks penyusunan RAB ini sudah clear dan itu sudah dibahas dengan internal kita di bidang masing-masing, dan kalau memang itu juga kita bisa lakukan sebuah prioritas kegiatan mana yang menjadi prioritas 1, 2, dan 3. Sehingga, nah, saya rasa gambaran kecilnya seperti itu Bapak Ibu untuk dalam rangka penyusunan RKA ini. Nah, terkait dengan penyusunan RKA ini juga ada beberapa komponen atau instrumen yang bisa Bapak Ibu lihat di channel YouTube saya, Haris Irianto Sabeni, dengan judul materinya adalah penyusunan perencanaan kegiatan. Nah, ini juga penting untuk kita bisa menentukan koefisien-koefisien mana yang bisa kita buat dan koefisien-koefisien mana yang bisa kita susun sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu, harapannya materi ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu dalam menggali, mempertajam, serta menganalisis sebuah penyusunan RKA ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan dan pencerahan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat diimplementasikan di tempat kerja Bapak dan Ibu. Saya Haris Irianto mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.